Assalamualaikum Ustaz Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Apa kabar? Ustaz? Alhamdulillah. Gimana tuh, sehat? Alhamdulillah. Sudah ngopi Ustaz? Alhamdulillah sudah. Kok saya belum ya? Ustaz, alhamdulillah kita ketemu lagi nih Ustaz. Salam. Dan tema kita hari ini nih agak sedikit ngeri-ngeri sedap nih. Oh gitu? Karena membahas akhirat. Oh, Insya Allah. Dan kalau ngomongin akhirat biasanya perbandingannya adalah dunia. Nah ini antara dunia akhirat nih Ustaz. Cuman yang jadi pertanyaan adalah saya sebagai bapak-bapak yang bertanggung jawab nih Ustaz ya. Iya. Sedikit bingung nih Ustaz dengan keadaan seperti sekarang ini nih. Di satu sisi kita pengen mencukupi keluarga kita dengan kecukupan harta lah, agar tidak kekurangan untuk kehidupan sehari-harinya, sekolah dan segala macamnya. Cuman di satu sisi saya pernah dengar juga nih Ustaz bahwa kita nggak boleh mengejar dunia gitu. Nah ini gimana nih? Saya sebagai bapak-bapak yang sedikit bertanggung jawab, tadi banyak sekarang mulai muturin sedikit. Ya, Allah. Jadi bingung nih Ustaz, cara menyikapinya kayak gimana tuh? Sebelumnya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi memang masalah dunia akhirat ini memang penting juga ini Bang. Ya Ustaz. Kalau kita mengetahui bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, yang mendengar bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mencela sikap atau orang yang berbuat tamak atau orang-orang yang benar-benar terlalu bersemangat dalam mencari harta. Orang-orang yang terlalu memprioritaskan dirinya untuk mencari harta, mencari dunia. Bahkan Allah Azza wa Jalla sangat merendahkan kedudukan dunia. Dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman bahwasanya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang menipu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam firman-Nya yang lainnya, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa zinah." Bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan dan perhiasan, dan mereka bermegah-megahan untuk membangga-banggakan kehidupan dunia tersebut. Sebagaimana seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam firman-Nya yang lainnya, "Ya qaum, innama hadhil hayatud dunya mata'." Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri atau tujuan yang kekal abadi. Ketika kita ingin mencari kehidupan yang kekal abadi, itu adalah tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Karena kalau kita mencari dunia ini nggak akan ada habisnya. Kalau kita mencari dunia, apalagi kita mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mencela dunia. Ya, karena apa? Saking buruknya dunia ini. Jadi ketika kita mencari dunia dan tujuan hidup kita ini hanya mencari dunia saja, itu adalah kehidupan yang sia-sia. Apabila seorang hamba menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, dan ia dengan dunia tersebut ia mengesampingkan tujuan akhiratnya, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan urusan dunia orang tersebut akan tercerai-berai. Tujuan dunianya orang tersebut berantakan semuanya, iya. Dan Allah Azza wa Jalla akan menjadikan di kelopak matanya, di hadapan dia yang terjadi adalah bayangan-bayangan bahwasanya aku ini takut miskin. Kemiskinan, kefakiran, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kefakiran itu berada di matanya, di kelopak matanya. Jadi dia hanya dibayangi oleh rasa takut. Ya, takut apa? Takut miskin. Dan hatinya selalu merasa bahwasanya ia tidak cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, dan dunia yang dapat itu hanya seukuran ketentuan apa yang telah Allah Azza wa Jalla tulis saja. Jadi dia tidak bisa mendapatkan keberkahan dari dunia tersebut. Itulah kenapa kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Allah dan Rasulnya bilang Kita disuruh cari akhirat. Akhirat itu
Lebih penting kita boleh cari dunia, tapi apa? Tujuan kita mencari dunia ini untuk apa? Untuk mendapatkan akhirat. Oke. Jangan sampai kita terlalu cinta kepada dunia sampai kita melalaikan akhirat kita. Ya. Karena apa? Pokok semua kejelekan itu adalah ketika kita mencintai dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Allah Azza wa Jalla akan berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, yaitu apa? Dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Tapi setelah itu apa? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya apa? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali nerakanya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla cukupkan dia di dunia. Tapi apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Bahwasanya orang-orang itu ketika nantinya di akhirat Allah Azza wa Jalla akan cukupkan ia dengan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan. Yaitu apa? Di dunia. Selama dia mencari dunia, mencari harta yang mana itu tidak akan mengenyangkan seseorang, Allah Azza wa Jalla cukupkan dia. Tapi apa? Ketika sudah sampai di akhirat, Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia apa? Neraka, waliyadzubillah. Dan yang sudah dia capek-capek dia cari selama di dunia, itu tidak ada hasilnya. Karena apa? Kembali lagi kemana? Ke nerakanya Allah Azza wa Jalla, waliyadzubillah. Ya, dan terputuslah apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan juga dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madkhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan, yaitu kehidupan duniawi, maka Allah Azza wa Jalla akan segerakan baginya di dunia. Ya, ini apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki bagi orang yang telah Allah Azza wa Jalla kehendaki. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Waliyadzubillah, ia akan memasuki dalam keadaan tercela dan terusir. Insyaallah kita bisa tahu bahwasanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang pencari dunia. Ya. Itu sangatlah ngeri sekali. Kalau kita lihat, bayangkan Allah Subhanahu wa taala bilang bahwasanya kita dikasih, kalau kita memang cari dunia, Allah cukupi sesuai dengan porsinya saja. Bukan yang berlebih-lebihan. Mau gimana pun orang, mau kerja keras, mau apa. Kalau Allah sudah tulis segitu. Karena banyak juga nih Ustadz, orang yang kerja nih mencari nafkah kan mungkin saking pengen membahagiakan orang tuanya, bahkan sama keluarganya, orang tua, anak segala macam, sampai lupa nih Ustadz, lupa ngisi ada waktu untuk istri, Betul. untuk anak, untuk orang tua. Jadi di rumah tuh cuman istirahat aja gitu. Iya betul. Berarti kayak gitu salah satu contoh adalah orang yang mengejar dunia berarti Ustadz. Iya benar, makanya kalau orang udah disibukkan dengan mengejar dunia, Ya. akhirnya dia akan mengesampingkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena sesungguhnya kayak orang tua kita, istri, anak, Allah Azza wa Jalla itu yang nomor satu. Ya. Mereka memiliki hak semuanya. Allah Azza wa Jalla mempunyai hak. Yaitu apa? Kita sebagai hambanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Istri kita, mereka memiliki hak yang harus kita penuhi. Ya. Anak-anak kita, mereka membutuhkan apa? Membutuhkan kita sebagai orang tuanya. Bagaimana kita bisa dekat. Jadi kalau kita sampai mengejar dunia dan melupakan hak-hak yang lainnya, itulah Allah Azza wa Jalla mencela orang tersebut. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya dunia itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Karena itu jangan sampai kita menjadikan dunia ini adalah tujuan hidup kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Ala inna dunya mal'unah." Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dilaknat yang ada di dalam dunia tersebut. Kecuali apa? Illa dzikrullah wa ma wallahu wa alima au muta'allim. Yaitu kecuali zikir kepada Allah Azza wa Jalla,
kemudian ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang berilmu dan orang yang mau mempelajari ilmu. Bayangkan bahwasanya apa? Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan, ad-dunya mal'unah. Dunia itu apa? Dunia itu dilaknat, mal'un, dilaknat. Dan dilaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Kecuali apa tadi yang Rasulullah SAW bilang? Iya, yang pertama apa? Zikir kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang mencari ilmu dan orang yang berilmu. Jadi orang yang hatinya sehat, dia itu akan lebih mengutamakan akhiratnya daripada kehidupan dunia yang fana. Kalau orang yang memang Allah Azza wa Jalla berikan kesehatan dalam hatinya, ia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih bisa diprioritaskan. Itulah Allah Azza wa Jalla berikan kesehatan pada hati orang tersebut. Tapi karena banyak orang-orang yang hatinya dimatikan. Karena apa? Terlalu mengejar dunia. Karena seharusnya mereka mengetahui bahwasannya apa? Orang yang hatinya sehat itu mempersiapkan diri untuk apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang yang waliyadzubillah hatinya diberikan kesakitan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia hanya akan mengejar dunia. Yang mana kita ketahui bahwasanya apa? Innamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zina. Sungguhnya dunia ini apa? Hanyalah permainan belaka. Nggak akan ada habisnya. Kita mau cari dunia itu nggak akan ada habisnya, Bang. Malah kita akan habis waktunya di sia-sia gitu Ustaz ya. Betul, kita akan sia-sia waktu kita untuk apa? Untuk mencari dunia yang mana? Yang Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya ya. Nggak ada ujungnya. Kalau sedangkan harusnya kita ketahui bersama bahwasanya apa? Tujuan kita hidup di dunia ini apa? Untuk mencari akhirat. Akhiratnya Allah Azza wa Jalla. Tapi Ustaz ada juga nih Ustaz yang malah sebaliknya nih. Kalau yang tadi kan mengejar dunia sampai lupa keluarga, anak, istri nih. Nah ada juga nih Ustaz yang menggunakan mungkin salah mengartikan. Jadi dia nggak usah ngejar dunia lah. Akhirat aja. Akhirat aja di masjid aja. Sampai nggak pulang-pulang. Dibilang merbot bukan. Iya. Itu gimana Ustaz kalau kayak gitu? Memang kalau ada orang yang ngejarnya akhirat aja, itu juga nggak boleh. Nggak boleh juga berarti? Nggak boleh. Setiap orang itu harus tahu porsinya masing-masing. Nah batasan nih Ustaz. Batasan kita untuk mengejar dunia itu harus sebatas apa? Terus akhiratnya maksudnya sebatas apa juga? Atau nggak ada batasan untuk akhirat sedangkan dunia ada batasan? Itu kayak gimana Ustaz? Sebenarnya kalau kita ini mau mencari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, itu ketika kita sudah mengejar akhiratnya Allah Azza wa Jalla, otomatis dunia ini akan mengikuti. Mengejar itu kayak gimana Ustaz? Mengejar akhirat dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi jangan sampai kita wala tansa nasibaka minad dunya. Jangankah engkau melupakan nasib atau batasan duniamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita memang mencari akhirat. Rasulullah SAW juga mengatakan, tapi jangan sampai kita melupakan dunia kita. Karena banyak juga yang bilang ini Ustaz, santai aja. Orang rezeki udah diatur. Nah, mau kita di mana aja rezeki akan ngejar kita nih. Nah, itu gimana tuh menyikapinya gitu, Tat? Itu juga sesuatu yang salah. Walaupun dibilang rezeki sudah diatur, tapi Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk apa? Untuk berusaha. Nah. Kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita miliki. Bukan berarti kita diem aja, terus tiba-tiba rezeki datang. Ya nggak bisa. Sedangkan kita harus berusaha. Setelah itu apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya apa? Kita tawakal, kita serahkan sama Allah. Dan di antara kita bekerja itu sebenarnya adalah apa? Ketika kita perbaiki niat yang kita miliki, itu akan menjadi sebuah ibadah. Oh, jadi diniatin. Niatnya kita rubah. Kita niat ketika kita kerja. Ya. Niatnya untuk apa? Untuk menafkahi istri, menafkahi anak, yang mana itu kewajiban. Untuk kita memberikan harta kita kepada orang tua. Untuk beribadah di jalan Allah Azza wa Jalla dengan harta yang kita miliki. Ketika kita perbaiki niat itu akan menjadi sebuah ibadah. Oh, jadi kita ibadahnya dapat, ngejar dunia juga dapat juga gitu. Betul, dapat dunia akhirat. Ya, karena apa? Apabila seorang muslim
itu beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepada orang tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan makhraj atau jalan keluar bagi orang tersebut, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan rizki kepada orang tersebut dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam firman yang lainnya apa? "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah Azza wa Jalla akan jadikan urusan orang tersebut itu mudah. Tinggal kita bertakwa kepada Allah atau tidak. Kita serahkan urusan kita ini sama Allah atau tidak. Ya. Ketika kita memperbaiki niat, kita sudah usaha. Usaha ini adalah bekerja, ini adalah salah satu kewajiban dan ibadah. Ya. Ketika niatnya benar. Kalau niatnya ibadah kerja, ya kan? Kalau sekarang kan sering kayak gitu tuh, kerja. Nggak ada yang ngomong ibadah, nggak ada. Harusnya apa? Kita harus sesuaikan. Iya, Kita cari akhirat, ya akhirat kita harus kejar, itu nomor satu. Dunia insya Allah akan mengikuti. Ketika kita meniat mencari dunia, kita kembalikan niat. Kita perbaiki niat kita untuk apa? Ibadah. Untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang gini Ustaz, di awal itu kita niatnya ibadah nih Ustaz. Kerja buat ibadah nih, buat pahala dapet, buat menafkahi juga insya Allah dapet. Tapi terkadang kan namanya dunia pekerjaan nih Ustaz, kadang-kadang mengalami sesuatu yang mungkin bosnya rese lah, mungkin dapat pelanggan yang rese, terus kadang-kadang kita juga kesel. Itu itu mempengaruhi nggak sih Ustaz untuk apa? Atau kita harus luruskan lagi niat kita ketika mendapatkan hal-hal seperti itu tadi? Iya, sebenarnya ketika kita mendapatkan cobaan-cobaan seperti itu, tinggal kita perbaiki niat kita. Ya, semua itu adalah Allah Azza wa Jalla sedang menguji kita. Bagaimana kita menghadapi ujian tersebut? Apakah kita bisa istiqomah, bisa tetap berada pada niat awal kita? Iya, benar. Ketika niat awal kita itu benar, insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla yang menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla yang akan jadikan jalannya itu, urusannya itu apa? Gampang. Ya, tinggal balik kita bertakwa atau tidak sama Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla itu juga akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan ganjaran atau pahalanya itu akan Allah Azza wa Jalla lipat gandakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, ya, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kekalnya kehidupan akhirat, kata Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW mengatakan fa aslih al ansar wal muhajirin, atau faghfir lil ansar wal muhajirah. Artinya apa? Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan yang berada di akhirat. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan apa? Maka bereskanlah urusan al-ansor dan muhajirin. Lalu Rasulullah SAW juga mengatakan apa? Maka ampunilah orang-orang ansor dan muhajirin. Ya, karena apa? Tidak ada kehidupan yang kekal abadi kecuali kehidupan yang berada di akhiratnya Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Sesungguhnya dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Sedangkan akhirat ini pasti akan datang menghampiri kita. Selanjutnya apa? Walikulli wahidin minhuma banun. Dan masing-masing dari dunia dan akhirat ini memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kita anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah kita menjadi anak-anak dari dunia. Maksudnya apa? Jangan kita sampai dibudakkan oleh dunia. Setuju. Jangan sampai dunia ini, kita tahu dunia tidak akan habis, tidak ada ujungnya. Ya. Jangan sampai kita disibukkan dan kita jadi anak-anak dunia. Yang hidupnya cuma cari dunia. Rasulullah SAW bilang apa? Fatukunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Karena hendaklah kalian menjadi anak akhirat dan kalian jangan menjadi anak dunia. Karena hari ini adalah hari yang mana amalan itu
tanpa hisab. Kalau kita mengetahui bahwasanya di dunia itu amalan yang kita lakukan itu tanpa hisab, sedangkan sebaliknya di akhirat, ya, ketika kita berada di akhirat, disitulah tempatnya kita dihisab tanpa amal. Kalau sekarang mungkin kita beramal, hisabnya nanti di akhirat. Sekarang mungkin kita nggak kelihatan penghitungan seperti apa atau bagaimana. Dari situ pentingnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, mengatakan muhibbud dunya la yanfakku min thalath. Pecinta dunia itu tidak akan terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah hammun lazim, yaitu apa? Kesedihan atau kegelisahan yang terus-menerus menghampiri orang tersebut. Yang kedua adalah wata'bun daim, yaitu kecapean atau keletihan yang berkelanjutan. Dan berikutnya adalah yang ketiga, wahasratun la tanqadhi, yaitu kerugian yang tidak pernah berhenti. Kita tahu bahwasanya apa? Orang yang cinta dunia selalu dia merasa gelisah, sedih, takut. Takut apa? Banyak orang semakin kaya, semakin pusing. Waduh, hartaku mau ditaruh mana? Apalagi yang nggak punya uang tadi. Apalagi yang nggak punya uang. Punya uang aja Iya benar. kayak gitu. Tapi semakin harta kita banyak, semakin kita takut. Sebenarnya yang semakin hartanya banyak itu lebih mengkhawatirkan daripada yang nggak punya uang, Tat, ya. Betul. Apalagi ketika kita diberikan harta yang banyak, hisapnya semakin lama. Lama lagi. Semakin lama hisapnya nanti di akhirat. Bukan berarti terus hartanya banyak terus dia mau santai-santai aja, enggak. Oke, orang Tapi dalam. pakai orang dalam ya. Tapi ketika kita mengarahkan harta yang kita miliki itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi sebuah kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya, ya, bahwasannya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bna Adam, tafarraghu li ibadati imla sadrak ghina wa asyaddu faqrak wa in lam taf'al mal'un yadaika syughlan wa lam asyudda faqrak. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Niscaya aku, kata Allah Azza wa Jalla, akan memenuhi dadamu dengan kekayaan, dengan kecukupan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan aku akan tutup kefakiranmu. Kalau kita memang beribadah betul-betul sama Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan cukupkan dunia kita dan Allah Azza wa Jalla akan tutupi kefakiran yang kita miliki. Dan jika engkau melakukannya, maka Allah Azza wa Jalla akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Karena kita ketahui bersama bahwasannya apa? Allah Azza wa Jalla ini adalah Ar-Razzaq. Jadi kita harus tahu Allah ini adalah zat yang maha memberikan rizki kepada seorang hambanya. Kita ini, makan kita, minum kita, pakaian kita, rizki kita semua sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pada dasarnya semua tuh udah Allah cukupi berarti, Tat, ya? Iya, pada dasarnya. Karena kan banyak kekhawatiran, gaji segini Cukup di atau zaman enggak? sekarang cukup gak sih? Mana biaya sekolah banyak. Itu salah satu bentuk kekhawatiran gak sih, Tat? Apakah itu termasuk bentuk tidak mensyukuri nikmat gak sih? Itu bisa termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar rezeki yang kita miliki itu dikasih berkah. Ya. Seberapapun harta yang kita miliki, ketika kita berdoa minta sama Allah keberkahan, niscaya semua akan tercukupi. Kita mau beli ini cukup, mau bayar sekolah cukup. Jadi kayak hidup pas-pasan, Tat, ya? Iya, tapi Pas berkah. pengen umroh pas ada bisa, rezekinya. betul, Pas mau pas-pasan. beli mobil pas ada rezekinya. rezekinya juga gitu ya. Iya benar. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji, ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rizki kepada hambanya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 57 sampai 58, ma uridu minhum mir rizki wa ma uridu ayyut'imun. Ya. Allah Azza wa Jalla, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun darimu, wa ma uridu ayyut'imun, dan aku enggak minta makan sedikit pun dari kamu. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ialah Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rizki kepada hambanya. Dzu quwwatin matin,
yaitu apa? Yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi sebenarnya dari dua ayat ini secara tegas menyatakan bahwasanya apa? Allah Azza wa Jalla itu tidak butuh dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak butuh sama makan, Iya, benar. nggak butuh sama ibadah kita. Malah kita yang butuh, Ustaz, ya. Kita sebenarnya yang butuh sama Allah. Karena apa? Allah sendiri sudah menjamin kita. Innallaha huwar razzaq. Allah zat yang maha memberikan rezeki. Bagaimana kita bisa mau nggak kita menerima? Ya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Ya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah Azza wa Jalla lah yang telah memberikan rizki kepadanya. Allah Azza wa Jalla yang memberikannya. Allah Azza wa Jalla sendiri yang berjanji. Dan kita harus mengimani tentang hal tersebut. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih, la tastabti'ur rizqa fa innahu la yamutal abdu hatta yablugha akhir rizkin huwalah fa ajmilu fit talab akhdhil halal wa tarkil haram. Janganlah kalian menganggap rizki kalian itu telat turunnya atau lambat turunnya. Sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang di muka bumi ini Allah Azza wa Jalla ambil dia atau Allah Azza wa Jalla wafatkan dia sebelum Allah Azza wa Jalla sempurnakan rizki atasnya. Jadi kita nggak akan Allah Azza wa Jalla wafatkan sampai memang rizki kita sudah sampai semuanya. Lengkap Allah Azza wa Jalla berikan lengkap, baru Allah Azza wa Jalla ambil kita. Tapi ketika rizki kita itu belum lengkap Allah Azza wa Jalla berikan, Allah Azza wa Jalla nggak akan ambil kita. Dan di sini, dan di sini Rasulullah SAW menjelaskan fa'ajmilu fit talab akhdhil halal wa tarkil haram. Maka hendaklah kalian memperbaiki, ya, memperbaiki dalam mencari rizki. Yaitu dengan apa? Akhdhil halal wa tarkil haram. Yaitu dengan cara mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Ustaz, ngomongin masalah pekerjaan, mengambil pekerjaan yang halal dan meninggalkan yang haram. Ini ada pertanyaan, Ustaz, dari live kita di Instagram nih. Apakah setiap pekerjaan selama halal bisa menjadi bekal di akhirat? Apa syarat-syarat agar pekerjaan bernilai ibadah? Gimana? Apakah setiap pekerjaan selama pekerjaan itu halal bisa menjadi bekal kita di akhirat? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada syarat-syarat agar pekerjaan kita bisa bernilai ibadah? Oke. Barakallahu fikum. Sebenarnya untuk masalah itu, ya, setiap pekerjaan itu bisa bernilai ibadah itu ketika kita perbaiki niat yang kita miliki. Dengan niat aja dulu ya? Iya, niatnya kita perbaiki. Pekerjaan apapun, yang mana kita tahu pekerjaan itu halal, ya, baik dan tidak sampai untuk menzalimi orang lain. Ya, kita niatkan ikhlas untuk mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka niscaya pekerjaan itu ada pekerjaan yang baik, yang halal. Ya. Yang kita ketahui yang mana pekerjaan tersebut tidak terdapat di dalamnya apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak ada terdapat di dalamnya kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu tidak mengapa. Jadi bisa untuk bekal di akhirat nanti. Bisa. Makanya ketika kita niatkan itu, Bang, kita niatkan untuk mencari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita dapatkan ini untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Itu akan menjadi nilai pahala dan itu untuk jadi bekal kita di akhirat kelak nantinya. Berarti syarat untuk pekerjaan yang bernilai ibadah niatnya dulu ya, diperbaikin ya. Niatnya betul. Untuk ibadah gitu. Betul. Ya. Dan insya Allah untuk pekerjaan yang halal dan tidak ada larangan Allah di dalamnya, insya Allah bisa jadi bekal kita di akhirat berarti. Betul. Sebagaimana nih, Bang? Ya, tak. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Ayat ini bisa kita jadikan renungan bersama. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadamu, yaitu kebahagiaan dari akhirat. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu di kenikmatan dunia. Jadi kita disuruh cari
Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kita disuruh cari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla dari akhirat. Ibadah, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah juga mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan lupa sama nasibmu, jangan lupa dengan duniamu. Makanya jangan mengurung diri dalam masjid. Betul, itu keliru sekali, sangat bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla.